masih terus dirasakan oleh pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pasalnya, Aurel Hermansyah baru saja melahirkan anak pertamanya yang dipanggil Baby A tepat di tanggal cantik, Selasa 22 Februari 2022. Atta Halilintar mengungkapkan bahwa ia harus rela begadang demi mengurus buah hatinya. Hal itu dikatakan Atta Halilintar usai Baby A pulang dari rumah sakit dan telah berada di rumah. Walaupun sudah merasa tenang saat berada di rumah, Atta Halilintar nyatanya tetap bergantian untuk merawat Baby A. Momen menjadi orang tua baru pun sangat dirasakan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah setelah ia mendengar banyak pernyataan jika memiliki anak bayi dapat menyita waktu tidurnya. Rasanya bahagia banget dan nggak bisa diungkapin lagi karena senangnya tuh senang banget, bahagianya bahagia banget. Bibir juga getar, aku aja nggak tahu tuh azannya kemarin urutannya bener atau enggak gitu, karena waktu itu kayak semua perasaan ini ya terungkap, jadi senang banget. Sebenarnya sih dari minggu dan waktunya semua udah pas ya, cuman dari tanggal yang dipilih itu memang 3 harinya tiba-tiba bertepatan dengan tanggal cantik gitu, dan itu juga udah 9 bulanan lebih kan. Semuanya juga alhamdulillah babynya udah sehat, semuanya udah siap dilahirkan. Tiba-tiba waktu kita mau lahiran di tanggal-tanggal itu, kok ada tanggal cantik gitu. Jadi memang nggak tahu ya, emang udah dari Allahnya bisa tanggal segitu, ada pilihan tanggal cantik ya kita pilih tanggal cantik. Alhamdulillah lebih tenang ya, apalagi setelah dia ditanam ari-arinya kemarin, sempat tanam ari-arinya di depan rumah juga. Karena biasanya seorang bapak kan yang nanemin, pas tanam ari-arinya juga. Katanya sih jadi lebih tenang, bener sekarang yang bobo tadi udah pamitan juga sama anaknya, lucu banget dia kerja tidur gitu. Dia aduh kalau di sini aku nggak tega itu karena dikasih sama grandmanya antinya. Terus emang kata banyak orang sih di hari sebelum pulang tuh biasanya anak cewek tuh dipasangin anting gitu. Jadi kemarin kata istri mau diantingin, tapi aku tetap nggak tega sih ngeliatnya karena kayak dibolongin gitu kan, masih kecil. Oh iya dong. Seperti apa bang? Malam bayi nangis ya? Bayinya nangis awalnya ya. Tapi alhamdulillah bayinya ini terkadang tenang ya. Jadi cuman paling kita ngeronda kalau malam gitu, karena pas malam walaupun ganti-gantian tapi kadang-kadang juga nggak bisa bangun lagi gitu. Setelah orang banyak bilang selamat begadang, selamat begadang tuh gimana maksudnya? Ternyata memang setiap bangun tidurin samping kita, terus dia bangun lagi minta nyusu sama ibunya lagi, terus digendong-gendong, ditimang-timang ya. Wah luar biasa sih ya. Belajar, cuman aku sih belum berani karena aku takut megang kakinya, narik gitu aja takut aku. Jadi kalau nyebokin biar yang lain, tapi kalau gendong aku udah berani banget. Pengennya sih nama sama nunjukin mukanya di hari yang sama gitu, karena memang namanya kita ada 3 pilihan. Jadi pengen berpikir lagi matang-matang namanya siapa. Nuansanya sih namanya pengennya nama yang berarti baik dan dari nama-nama orang-orang baik. Waduh nggak tahu tuh, nanti dikasih tahu lagi sih. Bang, tapi nanti kalau berapa suku kata bang namanya nanti? Pasti banyak ya. Oh berapa suku katanya? Iya. 1, 2, 3 sama nama bapaknya jadi 4. Kondisi ibunya baik alhamdulillah, dan hebat sekali ibunya karena setiap hari bersihin anaknya. Terus Aurel juga nggak ada ngeluh, nggak ada komplain, happy banget dia juga. Banyak sih perubahannya, saya lihat lebih keibuan, lebih sabar, lebih suaranya lebih lembut dan lebih tahu gimana perjuangan seorang ibu. Enggak sih, cuman berdoa bareng-bareng sama welcoming baby dan syukuran. Berarti besok syukuran? Iya syukuran sama tapi belum akikah ya, akikah itu kan sunnahnya sekitar seminggu. Jadi besok syukuran plus enggak keluarga aja, pada siapa-siapa keluarga aja, neneknya, papanya, mamanya udah gitu aja. Tepat pada tanggal 26 Februari 2022 lalu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah resmi mengumumkan nama buah hatinya sekaligus memperlihatkan wajah bayi cantik yang bernama Aminah Hana Nur Atta.
Disiarkan langsung di salah satu televisi swasta, Ayu Dewi sebagai MC acara syukuran tersebut menceritakan wajah Aminah yang begitu cantik dan menggemaskan. Selain itu, Ayu Dewi juga mengatakan bahwa Baby Ai ini sudah mempunyai sebuah lagu yang dibuatkan khusus oleh sang ayah, yaitu Atta Halilintar. Kita bisa bilang kekeluargaan banget karena emang kan di masa sekarang kan emang benar-benar terbatas juga. Jadi memang yang datang ya keluarga-keluarga inti gitu. Ada Mimi, Kade, ada Bunda Shanti, ada Mas Anang, ada anak-anak pastinya, Arsya, Kellen, Amora, dan ya yang terlibat sama acara face ataupun nama revealing ya, Baby A. Itu cantik banget, pokoknya nyenengin lah, jadi berkah buat semuanya, yang buat dia, buat keluarganya, dan buat yang nonton tuh jadi kayak ikutan ke bawah, dapat berkah gitu ngelihat pancaran sinar dari mukanya Baby A. Enggak dong, karena aku sibuk bertugas, aku tuh mikirin tugas gitu. Kado belakangan aja ya, yang penting tadi kita sama-sama tahu kalau Baby A ini udah ada lagunya, terus ada video klipnya, terus akhirnya keluar langsung. Tapi anteng banget dari tadi, nggak sama sekali nggak nangis-nangis. Mungkin karena emang sebelum acara juga udah disusuin ya, terus udah nyaman, udah tinggal istirahatnya sekarang kayaknya. Di dalam? Ya, keluarga di dalam. Oh, panggilnya Baby A, tapi panggilannya namanya Mochi, lucu banget. Tapi dia panggilannya ya sesuai namanya dia, yang udah diluncurkan ya kan di TV. Itu udah punya Instagram juga kalau nggak salah. Betul. Oh pasti kan Atta katanya benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa makan sebelum lahiran tuh. Malah katanya tadi kita bercanda di dalam, waktu mau lahiran itu justru Aurel menangin Atta, bukan Atta yang menangin Aurel, karena katanya papatanya deg-degan banget gitu. Terus begitu kelihatan atau lahir, masya Allah banget, papatanya katanya azannya pun sambil gitu deg-degan, semangat, gimana sih kalau takjub gitu. Mereka pokoknya bahagia banget. Mama Nurnya juga aslinya lancar, terus katanya shift-shiftan gitu kalau malam melek, ikut jagain. Mirip kata dokter, pertama kali keluar katanya mirip Atta, tapi sekarang tuh perpaduan gitu loh. Tapi kalau lagi agak duduk gini mirip papanya banget, tapi kalau lagi gitu mirip mamanya. Terus matanya tuh bagus banget gitu, tau gak sih, kayak ada sinar gitu keluar dari matanya. Jadi pengen lagi. Insya Allah Baby A jadi baby yang penuh berkah untuk semua keluarga yang pasti, dan juga orang-orang yang menyayanginya, dan bahagia serta sehat lahir batin begitu. Ibunda Kalina Oktarani akhirnya buka suara seputar perceraian putrinya dari Vicky Prasetyo. Ia mengaku tak tahu permasalahan dari kedua pasangan tersebut. Sang ibunda mengatakan bahwa Kalina tidak pernah menceritakan apapun tentang masalah rumah tangga dengan Vicky Prasetyo. Diketahui hubungan ibu dan anak ini memang sudah tidak baik sejak lama. Bahkan sang ibunda Kalina baru mengetahui kabar perceraian anaknya lewat media televisi. Lantas benarkah Vicky Prasetyo menikahi Kalina karena terpaksa? Sejujurnya saya nggak tahu apa-apa tentang mereka ya. Sampai saat ini pun saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka gitu. Karena memang terutama dari ya kalian mengenalkan anak saya sebagai Kalina ya. Kalau di rumah dia ditangani, kami juga nggak tahu sama saya tentang permasalahannya. Jadi saya sama sekali nggak tahu tentang itu. Tapi yang saya tahu bahwa mereka pisah gitu aja dari televisi. Berarti bukan dari Kalina langsung, dari Kalina langsung. Kalina cerita apa? Kalina nggak cerita ibu? Bahkan Vicky-nya juga pun nggak telepon atau apa, Bu? Cuma Vicky bilang sama saya bahwa dia Rani minta cerai gitu aja. Waktu itu kan sempat Vicky jenguk mama juga ya kesini ya? Sering. Sendiri ya waktu itu? Kalau Vicky sering kesini. Persisnya dia nggak cerita sampai detail ya sama saya. Cuma dia bilang bahwa dia udah nggak bisa lagi karena kami yang minta cerai gitu.
Jujur Kalina tuh, saya sakit ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Tadi tuh nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya. Saya telepon nggak pernah diangkat, saya WA pun nggak pernah dibaca sampai itu. Terakhir dia kesini tahun lalu, November, 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi ke sini. Waktu menikah mereka kesini, memang saya menikahi mereka. Saya nikahin mereka karena saya menghindari fitnah ya. Jangan sampai ya mereka orang-orang dewasa, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Sebenarnya apa ada masalah hubungan mama dengan Kalina, mama Tina? Oh sih kalau dari saya nggak tahu ya masalahnya apa. Kan yang tahu Rani. Seperti dia punya dendam mungkin sama saya yang saya nggak tahu. Cuma dia yang tahu, kalau nggak dikasih tahu kan saya nggak tahu. Dia punya rasa kecewa sama saya dan saya nggak tahu apa itu. Nggak pernah. Memang selama ini pun juga artinya kalau boleh saya katakan ini udah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap diri saya. Kenapa begitu? Karena dari awal saya sakit itu kan dia sama asistennya namanya Omen ya, yang urus saya. Itu panjang perjalanan saya. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Ini kaki saya kan nggak bisa bergerak. Lalu itu dari rumah sakit yang lain sampai sekarang saya dibalik lagi ke Darmais, karena kan awalnya memang saya itu kena kanker rahim ya. Dan awalnya kanker rahim jadi saya dikembalikan lagi ke Darmais. Nah itu mulai asistennya Rani yang rawat saya itu, yang yang anter-anter gitu ya, namanya Omen itu. Nah perjalanan panjang itu hampir 1,5 tahun. Kamu bisa bayangkan, saya harus tes ini, tes itu, MRI dan macam-macam, harus dibius ini, bius itu. Nah itu kelalaian mereka berdua. Suatu contoh kenapa saya katakan lalai, misalkan hasil MRI harus diambil sekarang, sama Omen lalai sehingga kadaluarsa. Jadi dari awal lagi seperti itu. Dari awal lagi pun juga kan itu perlu waktu lagi, berbulan-bulan lagi. Nah sekarang ini final dari perjalanan panjang tersebut. Ini kan saya baru dibor ya tulang panggul saya. Karena dari hasil MRI dokter mencurigakan karena saya itu ada kanker, takut ada anak sebar gitu kan. Nah alhamdulillahnya tidak ada anak sebar di sekitar sini, bahkan itu semua general CT scan itu semua bersih, nggak ada masalah. Cuma ada tumor di sini di panggul saya. Tumor itu kan harus dioperasi pertama, harus diangkat tumornya. Lalu yang dibor ini tulangnya itu kan diambil sampelnya kan, dibiopsi ya namanya. Dibiopsi itu kan ada hasilnya. Nanti setelah hasil itu kan kita kasih ke dokter, nanti dokter bacakan supaya dokter tahu tindakan apa untuk selanjutnya. Dan ini Omen sama Rani lalai. Ini hasilnya udah 2 bulan. Takutnya saya kadaluarsa lagi dan nanti cuma yang 1,5 tahun saya perjuangan saya untuk mencapai ini gitu loh. Nah setelah dokter tahu nanti kan dokter bisa bertindak apakah nanti dioperasi kah atau harus bedah tulang gitu loh. Seperti itu. Model sekaligus aktris cantik Olla Ramlan akhir-akhir ini baru saja mendapat kejutan ulang tahun dari sahabat dekatnya. Diketahui Olla sempat membagikan momen bahagia hari ulang tahunnya yang ke-42 pada akun Instagram pribadinya. Olla mengungkapkan jika ulang tahunnya kali ini dirinya banyak mendapatkan kejutan dari sahabat hingga keluarganya. Olla juga berharap di usia yang barunya ini semoga ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ulang tahun alhamdulillah disurprisein banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, orang terkasih saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, semuanya yang menyayangi saya, ngasih
surprise. Udah Karena pandemi jadi kurang modal nih untuk bikin acara, jadi di surprise gitu. Kalau karena spesial dari teman-teman, kebetulan teman-teman saya tuh tahu kalau saya hobinya ditransfer, jadi pada transfer. sama aja dikasih hadiah. Ya, yang pasti udah ingin lebih baik dari usia-usia sebelumnya, yang pasti lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, yang pasti lebih berusaha lagi untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di balik kebahagiaan hari ulang tahun Ola Ramlan, sayangnya sang suami Aufar Hutapea tidak tampak dalam perayaan tersebut. Diketahui akhir-akhir ini rumah tangga keduanya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kini Ola Ramlan dikabarkan telah berpisah rumah dengan sang suami. Lantas bagaimanakah nasib kelanjutan rumah tangga Ola Ramlan dan Aufar Hutapea? Hubungan sama suami saya ya baik-baik aja, alhamdulillah, doain aja semuanya baik-baik selayaknya suami istri. Ya pasti ada up and down, ada turun naik. Ya sekarang kita jalanin aja ke depannya. Anak-anak ya bareng saya, bareng Aufar, kadang-kadang bareng saya, ya biar orang aja yang menilai. Kalau saya mah hubungannya sih baik-baik aja, kan namanya manusia, kita nggak boleh berantem, namanya satu sama lain se-individu nggak boleh gimana-gimana. Yang pasti ya kita selalu ada buat anak-anak, saya selalu ada buat anak-anak kalau membutuhkan saya, dan dia juga selalu ada kalau anak-anak membutuhkan dia. Saya yakin dari pihak keluarga Aufar dan ataupun keluarga saya pastinya mendukung apapun yang terbaik nanti keputusan saya dan Aufar. Jadi biarlah kami berdua untuk introspeksi, saling melihat, saling apa ya? Saya benar-benar introspeksi lah gitu loh. Saya nggak bisa ngomong banyak ya, maksudnya itu aja sih yang bisa saya katakan. Karena ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu tetap bersama, tapi kalau memang tidak bisa ya nanti kita harus berpisah. Pokoknya kita lihat aja Mas ya, ke depannya seperti apa. Itu aja sih, saya mohon doanya teman-teman bahwa mudah-mudahan keputusan yang saya ambil ke depannya ini baik. Alhamdulillah kasih sayang itu bukan hanya dari suami, tapi juga dari anak-anak, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat saya. Jadi ya saya rasa itu juga cukup. Itu aja.